berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang pupuk POC. Jadi pupuk POC adalah pupuk yang dibuat dengan bahan organik yang telah dibuat menjadi bentuk cair, yang kemudian ditambahkan dengan air mineral dan mikroba. Karena untuk meningkatkan kandungan hara dan manfaat tanah dan tanaman. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan alat, bahan, dan prosedur kerja. Alat dan bahan yang digunakan pada proses pembuatan POC ini terdiri dari kotoran hewan, dedak, M4, gula merah, gedebok pisang, can bensin bekas, parang, pisau, selang bekas, dan karung bekas. Langkah selanjutnya ialah tahapan prosedur kerja. Pertama-tama, mari kita pisahkan lapisan luar gedebong pisang sampai pada lapisan gedebong pisang yang paling mudah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses pemotongan. Tahapan kedua adalah memotong kecil-kecil gedebong pisang. Pastikan potongan yang dilakukan halus. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam proses penguraian agar lebih cepat dan efektif. Tahapan ketiga adalah menyiapkan 2 kg kotoran hewan. Kotoran hewan pada pembuatan POC ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan unsur hara dan nutrisi pada POC. Tahapan keempat ialah mencampur kotoran hewan tadi dengan dedak sebanyak 2 kg. Pastikan campurannya dilakukan dengan merata. Dedak pada proses pembuatan POC ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan nutrisi pupuk, terutama nitrogen, dan sebagai sumber karbon yang mendukung pertumbuhan mikroba. Tahapan kelima ialah campurkan gedebong pisang yang sudah dipotong halus dengan kotoran hewan serta dedak sebanyak 1:1:1. Pastikan pencampurannya merata ya guys. Tahapan keenam ialah memasukkan bahan-bahan tadi ke dalam sebuah can bensin bekas. Lalu, masukkan air bersih ke dalam bahan-bahan tersebut sebanyak 5 liter air. Kemudian, aduk hingga semua bahan tercampur rata. Selanjutnya, kita akan membuat larutan M4. Pertama-tama, iris gula merah dengan menggunakan pisau bersih. Pastikan irisannya tipis. Tahapan kedua dalam pembuatan larutan M4 ialah masukkan air bersih ke dalam irisan gula merah hingga tercampur dengan air. Aduk menggunakan tangan dan pasti gula merahnya tidak ada yang masih membeku. Tahapan ketiga ialah masukkan larutan M4 ke dalam air bersih yang sudah dicampur gula merah yang telah dihancurkan. Aduk larutan hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya, diamkan M4 yang telah dicampur larutan gula merah selama 15 menit.
Hal ini bertujuan untuk membuat mikroorganisme yang ada di dalamnya bekerja lebih efektif dalam proses fermentasi, dan larutan siap untuk diaplikasikan. Tahapan ketujuh dari proses pembuatan POC ialah setelah 15 menit larutan M4 tadi didiamkan, kemudian masukkan larutan M4 tersebut ke dalam campuran bahan-bahan POC dan aduk hingga semua bahan tercampur rata. Tahapan ke-8 ialah masukkan air bersih ke dalam botol aqua. Hal ini bertujuan untuk menampung gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. Tahapan ke-9 ialah masukkan bagian ujung selang air ke dalam can bensin bekas dan ujung lainnya ke dalam botol aqua yang telah diisi air. Tahapan terakhir ialah menutup POC dengan karung bekas dan ikat menggunakan tali tambang. Pastikan pengikatan dan penutup POC kuat agar tidak ada udara yang masuk. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kontaminasi dan menjaga kelembapan yang optimal dalam POC. Tahapan terakhir ialah menutup POC dengan karung bekas dan ikat menggunakan tali tambang. Pastikan pengikatan pada penutup POC kuat agar tidak ada udara yang masuk. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kontaminasi dan menjaga kelembapan yang optimal dalam POC. Setelah 1 minggu, lakukan pengecekan pH dan POC. Pengecekan tanah pada pH minggu pertama ini diperoleh suhu POC sebesar 29,2 derajat Celcius, di mana suhu ini menunjukkan pada minggu-minggu selanjutnya dilakukan pula pengecekan suhu POC seperti pengecekan suhu di minggu pertama. Sampai akhirnya POC tersebut sudah siap diaplikasikan. Ciri-ciri POC yang sudah jadi atau siap diaplikasikan ialah warna umumnya kuning, kecoklatan, atau coklat, dan tidak berbau busuk tetapi memiliki aroma khas fermentasi seperti bau atau sedikit asam.